Aileen dan Nora akhirnya bertemu secara langsung setelah mereka saling meminta maaf melalui obrolan di dalam grup semalam. Bertemu secara langsung seperti ini ternyata membuat suasana jadi sedikit terasa canggung. Namun akhirnya Nora bicara lebih dulu. Aku serius tentang semalam, semoga setelah ini hubungan kita jadi lebih baik, kata Nora. Aku tidak menyukai William, aku hanya menganggapnya sebagai teman. Jadi jangan salah paham tentang hal itu, balas Aileen, langsung membicarakan tentang hal ini, mumpung tidak ada William di antara mereka. Kenapa Aileen bicara begini? Karena dia tahu, William adalah sumber permasalahan mereka sekarang. Nora menyukai pria itu dan selalu mengira bahwa dia menyukai William. Padahal sedikit pun tidak. Benarkah? Lalu kenapa kamu bekerja di perusahaan ini? Kamu harusnya bekerja di perusahaan keluargamu, jawab Nora. Kakakku yang memintaku untuk bekerja di sini lebih dulu, Kak Nathan dan Pak Alan adalah teman dekat. Jadi aku seperti dititipkan, jelas Aileen, bohong. Dia benar-benar telah jadi putri pembohong. Nora mengangguk-anggukkan kepala, alasan Aileen cukup masuk akal baginya. Bisa saja Aileen dititip di sini agar benar-benar bisa belajar tentang dunia kerja, bukan langsung masuk ke perusahaan keluarganya dengan jabatan yang tinggi. Baiklah, karena sekarang kita sudah jadi teman jadi bantu aku untuk lebih dekat dengan William, balas Nora, tak sungkan sedikit pun untuk meminta bantuan seperti itu. Aileen mengedikan bahu, lakukan sendiri, kenapa harus merepotkan aku, balas Aileen. Cih. Kamu selalu saja seperti itu, penyendiri, kesal Nora, Aileen tidak seasik Sela. Ternyata sulit juga untuk membuat hubungan mereka langsung dekat, tetap aja ada perdebatan yang tercipta. Jam 9 pagi semua karyawan mulai bekerja sesuai job mereka masing-masing, namun alangkah terkejutnya Aileen ketika dia melihat Tante Berta tiba-tiba mengunjungi kantor. Wanita dengan setelan sosialita itu masuk dan semua karyawan langsung memberi hormat. Dek. Jantung Aileen sampai terasa copot sendiri, sedang tidak ada Pak Alan dan tiba-tiba Tante Berta datang. Ingin menghindar jadi Aileen mengendap-endap keluar dari meja kerjanya. Aileen, apa yang kamu lakukan? Tanya Nora. William yang mendengar jadi melihat ke arah Aileen. Aku sakit perut, aku ke toilet dulu, balas si putri pembohong dengan berbisik. Tanpa pikir panjang dia langsung melipir dari sana, mengambil jalan memutar untuk menuju toilet, bagaimanapun caranya dia tidak boleh bertemu dengan Tante Berta di sini. Sebab wanita itu belum tahu bahwa Aileen bekerja di perusahaan. Untungnya Tante Berta tidak menyadari keberadaan Aileen tersebut, dia terus berjalan menuju kantor sang anak. Was-was sendiri ketika melihat Alan pun tak ada di sana. Pak Alan belum datang ke kantor. Tanya Mama Berta pada salah satu karyawan, kebetulan yang ditanya adalah Nora karena mejanya berada di paling pinggir. Maaf Nyonya, Pak Alan memang belum terlihat datang. Coba Anda tanyakan pada sekretaris beliau, balas Nora gugup, sebelumnya dia tak pernah menghadapi situasi seperti ini. Nora juga belum tahu siapa wanita ini, dia hanya menebak mungkin masih kerabat Pak Alan. Panggil saja Ben, aku akan tunggu di ruangan Alan, titah Mama Berta. Ben adalah asisten pribadi sang anak. Alan tidak ada kabarnya lagi setelah pertemuan keluarga dengan Aileen kemarin. Jadi terpaksa Mama Berta datang ke sini untuk memperjelas semuanya. Jika Alan tidak ingin dijodohkan tidak apa-apa, tapi segera nikahi Aileen. Saat Mama Berta masuk ke ruang kerja Alan, Nora pun segera mencari asisten Ben. Dalam pencarian itu dia baru tahu bahwa wanita itu adalah ibu dari Pak Alan. Sementara Aileen mengurung dirinya di dalam kamar mandi, dalam gugupnya dia coba menghubungi sang dosen, untungnya tadi Aileen pergi dengan membawa ponsel. Panggilan Aileen terhubung, tapi tidak mendapatkan jawaban. Di jam mengajar seperti ini Alan memang memasang mode diam untuk ponselnya. Ya ampun, jawab dong Pak, gumam Aileen, bingung sendiri. Di luar sana Ben akhirnya menghadap pada sang nyonya. Di mana Alan? Apa dia mengajar? Tanya Mama Berta langsung. Benar nyonya, hari ini Tuan Alan tidak akan datang ke kantor.
Setelah mengajar beliau memiliki janji temu dengan beberapa mahasiswanya untuk bimbingan, jelas Ben apa adanya. Apa kamu tahu tentang Aileen? Tanya Mama Berta lagi, langsung bertanya pada inti tujuannya datang ke sini. Selain menemui Alan, dia pun ingin tahu lebih tentang kekasih anaknya tersebut. Pertemuan pertama mereka kemarin tidak berjalan dengan baik, sebab belum banyak yang mereka bicarakan namun Aileen sudah pergi duluan. Maaf Nyonya, maksud Anda Aileen siapa? Tanya Ben, dia tidak tahu jika sang tuan dan Aileen Carter memiliki hubungan. Alan tidak seterbuka itu dengan masalah pribadinya, tapi Ben cukup tahu bahwa keduanya memang memiliki hubungan yang spesial. Bukan hanya mahasiswi dan dosen pembimbing, bukan pula bos dan anak buah. Ada sesuatu tapi entah apa. Aileen kekasihnya Alan, apa kamu tahu sesuatu tentang wanita itu? Maaf Nyonya, saya tidak tahu apapun tentang hal itu, balas Ben jujur. Aileen itu mahasiswinya Alan di kampus, kamu tidak tahu juga? Tanya Mama Berta lagi. Maaf Nyonya, saya tidak tahu. Ya ampun, bagaimana sih? Memangnya kamu tidak pernah melihat mereka bertemu? Ben jadi bingung sendiri harus bagaimana, harus menjawab apa. Karena sepertinya ini bukan ranah dia untuk ikut campur. Tapi tentang Aileen sang mahasiswi jelas saja dia tahu karena sekarang anak itu bekerja di sini. Ya sudahlah, katakan pada Alan untuk pulang ke rumah, katakan padanya Mama menunggu, jelas Mama Berta. Baik Nyonya, nanti akan saya sampaikan, balas Ben. Mama Berta kemudian bangkit dari duduknya dan keluar lebih dulu dari ruang kerja tersebut. Sebelum meninggalkan perusahaan dia putuskan untuk ke kamar mandi lebih dulu, dan alangkah terkejutnya Mama Berta saat melihat Aileen di sini. Aileen, ucap Mama Berta. Langit di atas kepala Aileen langsung jatuh seketika itu juga. Tante, balas Aileen gagap. Dia belum berhasil menghubungi sang dosen, tapi sudah lebih dulu digerebek oleh Tante Berta. Kamu bekerja di sini? Tanya Mama Berta lagi, bertanya dengan bibir tersenyum, sebab dia melihat kartu tanda karyawan Aileen gunakan di lehernya. Iya Tante, aku karyawan kontrak, tapi aku mohon Tante untuk pura-pura tidak mengenalku, aku tidak ingin semua karyawan tahu bahwa aku adalah kekasih Pak Alan, jawab Aileen, bingung harus bagaimana jadi dia jawab seperti ini. Ya ampun, kenapa tidak bilang? Ayo ikut Tante dulu, kita bicara di kafe depan. Maaf Tante, aku tidak bisa, aku permisi, jawab Aileen, dengan cepat dia keluar dari kamar mandi tersebut. Mama Berta jadi lupa apa tujuannya datang ke kamar mandi, dia sontak mengikuti Aileen dan berhasil menahan tangan sang calon menantu. Aileen, tunggu dulu sayang, ucap Mama Berta, di sana mulai ada karyawan lain yang melihat mereka. Maaf Tante, bersikaplah pura-pura tidak mengenalku, balas Aileen dengan suara lirih, dia menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat, lalu masuk ke ruang kerjanya dan menuju meja. Mama Berta tercengang, Aileen memintanya untuk bersandiwara. Astaga, ya ampun, anak itu benar-benar ajaib, gumam Mama Berta, syok sendiri. Gara-gara Aileen, Mama Berta jadi ikut-ikutan berbohong. Mana mungkin dia pergi begitu saja setelah melihat Aileen ada di perusahaan ini. Yang ada Mama Berta justru mengikuti permainan sang calon menantu. Kamu, ikut aku, titah Mama Berta, menunjuk ke arah Aileen yang sudah duduk di kursi kerjanya. Baik Nyonya, jawab Aileen, menjawab seolah mereka tak saling mengenal. Astaga, batin Mama Berta. Usianya sudah tidak muda lagi tapi dia harus bersandiwara seperti ini. Mama Berta kembali masuk ke ruangan Alan dan Aileen mengikuti. Sekarang mereka berada di kantor yang biasa Alan gunakan untuk mengawasi timnya, jadi pertemuan Aileen dengan Mama Berta pun mampu dilihat oleh semua orang di sana. Nora sebenarnya merasa heran kenapa Aileen dipanggil oleh mamanya Pak Alan, tapi setelah ingat jika Aileen adalah karyawan titipan dia langsung paham dan diam saja, pasti Mama Berta hanya ingin menyapa dan mengirim salam untuk kedua orang tua Aileen. Kenapa Nyonya Berta memanggil Aileen? Bukankah tadi beliau sudah bertemu dengan asisten Ben?
Tanya William pada Nora, sebab dia juga merasa penasaran. Tidak tahu Will, lebih baik kita segera kerjakan laporan mingguan ini. Senin besok kita akan ikut ke lokasi proyek, jawab Nora. Ada untungnya Aileen telah menjalin hubungan baik dengan Nora, musuh bebuyutannya ini seolah kini berada di pihaknya. William hanya mengangguk, namun sebelum kembali menatap layar komputernya dia lebih dulu menatap Aileen di depan sana. Aileen yang tengah duduk saling berhadapan dengan Nyonya Berta. Tante, jangan terlalu banyak tersenyum padaku, aku tidak ingin teman-temanku tahu tentang hubungan kita, pinta Aileen, lebih tepatnya memohon. Astaga. Batin Mama Berta, ada saja tingkah Aileen yang membuatnya sampai kehabisan kata-kata. Katanya Aileen adalah orang miskin, kenapa dia malah menyembunyikan statusnya dengan Alan? Harusnya dia bangga, agar tidak diremehkan oleh teman-temannya. Batin Mama Berta lagi, jadi suka membatin seperti ini. Baiklah sayang, Mama tidak akan tersenyum padamu lagi. Sekarang katakan, sejak kapan kamu bekerja di sini? Kenapa setelah pertemuan waktu itu kamu tidak pernah menghubungi Mama? Apa Alan tidak memberi nomor ponsel Mama padamu? Tante tanyanya banyak sekali, aku bingung jawab yang mana. Gubrak. Rasanya Mama Berta seperti jatuh ke lantai mendengar tanggapan Aileen tersebut. Tapi ada pula rasa syukur di hati Mama Berta, karena Aileen yang begini nampak apa adanya, tidak dibuat-buat hanya untuk mengambil simpatinya. Siapa yang tak ingin memiliki hubungan dengan keluarga Stuart, apalagi melalui jalur menikah dengan Alan. Pria tampan yang jadi idaman banyak wanita. Namun Aileen sedikit pun tidak terlihat sedang berusaha menggaet Alan, Aileen benar-benar bersikap menunjukkan siapa dia sebenarnya. Maaf sayang, Tante tanyanya terlalu banyak ya. Jadi sejak kapan kamu bekerja di sini? Tanya Mama Berta, yang kesabarannya setebal buku sejarah. Sudah lama Tante, sudah lebih dari 2 minggu. Semua karyawan tidak ada yang tahu tentang hubungan kalian. Tidak, jawab Aileen apa adanya. Kenapa? Aku malu, Pak Alan terlalu tua untukku. Aku belum sanggup mengakuinya sebagai kekasih. Mulut Mama Berta sampai ternganga saat mendengar jawaban tersebut. Tapi memang benar jika jarak usia mereka cukup jauh, yaitu 10 tahun. Mama Berta bahkan mengangguk setuju juga, bersama Aileen, Alan memang seperti mendapatkan daun muda. Benar sayang, dia memang sudah tua, balas Mama Berta. Dan kini giliran Aileen yang tercengang, ya ampun, kenapa Mama Berta malah setuju, harusnya dia marah padaku. Batin Aileen. Sama frustasinya. Tante, aku tidak bisa berlama-lama di sini, aku akan keluar sekarang, ucap Aileen kemudian. Iya, Mama juga akan pulang, tapi ingat, minggu besok kamu dan Alan harus datang ke rumah, jika tidak, hari Seninnya Mama akan kembali datang ke sini untuk menemui kamu, balas Mama Berta, sedikit mengancam. Sebab keinginan agar Alan segera menikah tak bisa ditawar. Aileen tak menjawab apapun, hanya menunjukkan wajahnya yang nampak kecewa dan sedih, karena dia tidak setuju dengan keinginan Tante Berta tersebut. Aileen lantas bangkit dari duduknya, menundukkan kepala memberi hormat dan keluar lebih dulu dari ruangan tersebut. Benar-benar menunjukkan pada semua orang bahwa hubungan mereka tak lebih dari hubungan profesional. Setelah Aileen duduk di kursi kerjanya, Mama Berta pun meninggalkan kantor tersebut dengan bibir tersenyum lebar. Datang ke sini ternyata dia mendapatkan jackpot. Kenapa Nyonya Berta menemuimu Aileen? Tanya William. Tidak ada apa-apa Will, Nyonya Berta hanya titip salam untuk Mommy dan Dediku, balas Aileen bohong, tapi kebohongannya sama dengan pemikiran Nora. Membuat Nora tersenyum kecil saat mendengarnya, bangga saja jika tebakannya benar. Aileen kemudian melihat ponselnya yang bergetar, ada panggilan masuk dari Pak Alan. Percuma telepon sekarang, sumber masalahnya sudah pergi. Batin Aileen. Karena kesal jadi dia matikan panggilan tersebut. Alan yang bingung dan cemas lalu menghubungi Aileen lagi, tapi Aileen malah memutuskan untuk menonaktifkan nomor ponselnya. Alan membuang nafasnya dengan kasar, baru beberapa jam tidak bertemu gadis itu sudah kembali membuat ulah.
Hanya karena panggilannya tidak dia jawab, kini Aileen lagi-lagi marah padanya. Inilah susahnya memiliki hubungan dengan wanita, apalagi jika sampai terikat dengan sebuah pernikahan. Batin Alan. Tapi meski begitu dia jadi merubah jadwalnya hari ini gara-gara Aileen. Siang ini di jam istirahat Alan jadi mendatangi perusahaan, sementara jadwal bimbingannya dengan salah satu mahasiswa diundur jadi jam 3 sore. Alan datang ke kantornya di lantai 10, dia lalu memerintahkan Ben untuk memanggil Aileen datang ke sini. Aileen, Pak Alan ingin bertemu denganmu, ucap asisten Ben. Langkah Aileen yang hendak pergi ke kantin bersama Nora dan William jadi terjeda. Aileen juga cukup terkejut karena sang dosen ada di sini, padahal tadi pamitnya Pak Alan hanya akan datang untuk menjemput. Pergilah Lin, ucap Nora pula dan Aileen mengangguk. William tak punya kesempatan bertanya karena Aileen sudah lebih dulu pergi. Tiba di lantai 10, Aileen masuk seorang diri ke dalam ruangan sang CEO. Disambut dengan tatapan tajam dan dingin pria itu. Biasanya Aileen tak pernah takut dengan tatapan tersebut, tapi entah kenapa kini tatapan Pak Alan nampak berbeda. Terlihat lebih mengerikan daripada biasanya. Kunci pintunya, tita Alan. Kenapa dikunci? Bapak mau apa? Tanya Aileen. Kunci. Tidak mau. Aileen. Dengan bibir mencebik Aileen akhirnya mengunci pintu tersebut, membuat suasana jadi terasa mencekam dan intim. Sini, panggil Alan kemudian, ingin Aileen duduk di sampingnya. Sejak tadi dia telah duduk di sofa menunggu sang kekasih datang. Kenapa Bapak terlihat marah? Harusnya aku yang marah, kata Aileen, dia tidak duduk di samping sang dosen, pilih duduk di hadapan pria itu hingga ada meja sebagai penghalang mereka. Kamu marah hanya karena aku tidak menjawab panggilanmu. Saat itu aku sedang mengajar Aileen, dan apa benar sikapmu itu? Menolak panggilanku lalu menonaktifkan ponsel. Balas Alan. Aileen terdiam, tak menyangka jika tindakannya itu membuat Pak Alan marah sampai seperti ini. Tapi bukan Aileen namanya jika dia diam saja saat disalahkan, saat itu juga Aileen langsung membuat pembelaan. Tadi Tante Berta datang ke sini, beliau melihatku dan bahkan mengajakku untuk bicara, balas Aileen. Alan sontak terdiam, jika kondisinya seperti ini maka dia pun salah juga. Karena memang melibatkan Aileen dalam masalahnya. Benarkah? Iya. Aku bingung, telepon Bapak malah tidak diangkat. Apa kata Mama? Minggu besok beliau ingin kita datang ke rumah, jika tidak hari Seninnya Tante akan menemui aku di sini, balas Aileen. Alan terdiam. Aileen juga terdiam. Sampai terdengar suara perut Aileen yang berbunyi. Krucuk, krucuk. Kita makan dulu ya? Tanya Alan dan Aileen mengangguk. Maaf tadi membentakmu, ucap Alan kemudian. Maaf juga tadi menolak panggilan Bapak. Duduk di sini, pinta Alan, menepuk sisi kirinya yang kosong. Tidak mau, balas Aileen. Masih marah. Tidak sih. Lalu kenapa? Bapak saja yang pindah ke sini, balas Aileen. Dan detik itu juga Alan menuruti, dia pindah duduk di samping Aileen. Mengikis jarak yang sempat tercipta. Bapak patuh sekali, ucap Aileen. Sebisa mungkin akan aku turuti apapun keinginanmu, balas Alan. Dia merasa bersalah pada Aileen, karena itulah bicara seperti ini. Benarkah? Jika aku minta cium apa Bapak akan menciumku? Tanya Aileen. Pakai lidah. Aileen mengangguk. Dan detik itu juga Alan menahan tengkuk Aileen, lalu menjatuhkan sebuah ciuman dalam di atas bibir ranum sang kekasih. Sesuai permintaan Aileen, dia pun langsung menelusupkan lidahnya masuk. Sampai Aileen mendelik kehabisan udara. Lenguhnya tak mampu tertahan.